Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku yang soleh dan solihah, semuanya semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun ya, dan yang terpenting masih tetap semangat puasanya ya. Insya Allah pada kesempatan kali ini Ustazah akan menyampaikan materi kultum, yaitu tentang iktikaf. Tapi sebelum kita lanjutkan materinya, Ustazah punya satu cerita nih. Mau dengarkan? Nah, ceritanya seperti ini. Pada suatu masa ada seorang raja yang bernama Iskandar Zulkarnain. Nah, pada suatu hari, Raja Iskandar Zulkarnain ini akan membawa pasukannya untuk menaklukkan suatu daerah. Nah, sebelum berangkat ke daerah tersebut, Raja Iskandar berpesan kepada prajuritnya, "Wahai prajuritku, kita akan menuju suatu daerah. Kita akan taklukkan daerah tersebut. Tapi sebelum menuju daerah itu, kita akan melintasi sebuah sungai. Nah, saat melintasi sebuah sungai, saat melintasinya, ambillah apapun yang kalian injak di dalam sungai tersebut." Itu perintah sang raja. Nah, kemudian pada malam hari ketika prajurit itu melintasi sungai tersebut, ada 3 golongan prajurit yang menyikapi perintah dari rajanya tersebut. Golongan prajurit pertama, mereka hanya melintasi sungai saja tanpa mengambil apapun yang mereka injak. Kemudian golongan prajurit yang kedua, mereka mengambil apa yang mereka injak, tapi hanya sekedarnya saja. Kemudian golongan prajurit yang ketiga, mereka dengan sungguh-sungguh mengambil apapun yang mereka injak dan kemudian mereka masukkan ke dalam tasnya sehingga sampai penuh bawaannya, sehingga prajurit itu sampai kepayahan membawa barang bawaannya karena saking banyaknya. Pada pagi harinya, Raja Iskandar memerintahkan prajuritnya untuk membuka bawaan mereka masing-masing. Setelah dibuka, apa yang mereka lihat? Masya Allah, yang mereka lihat adalah intan berlian. Nah, apa kemudian yang mereka atau prajurit rasakan? Prajurit golongan 1, mereka merasakan penyesalan yang sangat luar biasa karena tidak mengambil apapun saat melewati sungai itu. Kemudian golongan prajurit yang kedua, ada perasaan senang, ada juga sedikit rasa menyesal karena hanya sedikit atau hanya sekedarnya saja yang mereka ambil. Kemudian golongan prajurit yang ketiga, mereka sangat bahagia karena apa yang mereka ambil dengan sungguh-sungguh itu mendatangkan kebahagiaan. Nah, dari cerita tadi kita bisa mengambil hikmah bahwa saat ini kita pun sedang berada di bulan suci Ramadan, di mana di bulan suci Ramadan ini kita mempunyai 3 pilihan. Yang pertama, kita akan melewati bulan suci Ramadan tanpa mengambil keberkahannya sedikit pun. Pilihan yang kedua, kita mengambil keberkahan bulan suci Ramadan tapi sekedarnya saja. Kemudian pilihan yang ketiga adalah kita dengan sungguh-sungguh mengambil keberkahan bulan suci Ramadan dengan melakukan atau dengan beramal sholih sebanyak-banyaknya di bulan suci Ramadan ini. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, saat ini kita sedang berada di penghujung bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, dan di dalamnya terdapat 1 malam
yang apabila kita melakukan ibadah di malam itu, maka pahalanya adalah sama dengan kita melakukan ibadah selama 1000 bulan. Masya Allah. Lalu, amalan apa saja yang bisa kita lakukan di 10 hari terakhir bulan Ramadan? Apakah ada amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sehingga kita bisa menirunya, kita bisa melakukannya, sehingga kita pun bisa mendapatkan pahala yang sama seperti yang Rasulullah lakukan? Dan salah satu amalan yang Rasulullah SAW lakukan di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan adalah yaitu Rasulullah melakukan itikaf. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan iktikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan setiap tahunnya sampai beliau wafat. Itu artinya bahwa Rasulullah tidak pernah sekalipun melewati atau tidak pernah sekalipun melewati malam terakhir 10 malam terakhir di bulan Ramadan tanpa melakukan iktikaf. Jadi Rasulullah itu selalu melakukan iktikaf di 10 hari atau di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan sampai beliau meninggal dunia. Itu artinya bahwa iktikaf adalah amalan yang sangat istimewa di bulan suci Ramadan. Kemudian, apa itu iktikaf? Secara bahasa, iktikaf artinya yaitu berdiam diri, stay ya, atau kalau orang bilang nongkrong ya. Tapi nongkrongnya, iktikaf itu nongkrongnya di masjid ya, bukan nongkrong di tempat makan atau nongkrong di kafe ya. Kalau iktikaf itu berdiam diri di dalam masjid. Tapi sebelumnya, sebelum kita melakukan iktikaf atau sebelum kita menuju masjid, kita niatkan dulu dalam hati bahwa kita berniat untuk beriktikaf di dalam masjid. Lalu apa saja yang bisa kita lakukan ketika beriktikaf di dalam masjid? Nah, kita bisa melakukan ibadah-ibadah wajib atau ibadah sunnah. Ya, ibadah wajib yaitu ya kita melakukan sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Sedangkan ibadah-ibadah sunnah kita bisa melakukan sholat sunnah ba'diyah, sunnah qobliyah, sunnah ba'diyah, sholat tarawih ya, atau sholat hajat, sholat tahajud, dan sholat witir, atau sholat-sholat sunnah lainnya. Kita juga bisa melakukan zikir kepada Allah ya, memperbanyak zikir, kemudian memperbanyak tilawah Al-Quran ya, dan masih banyak lagi ibadah-ibadah yang lain yang bisa kita lakukan selama iktikaf di masjid. Namun kalau iktikafnya itu sambil ngerumpi ya, sambil ngegibah, atau sambil lambe turahan ya, ibadah yang kita lakukan selama di masjid ya, selama beriktikaf akan sia-sia, akan berguguran pahalanya ya. Oleh karena itu, ketika kita sedang beriktikaf, kita harus selalu ingat akan etika dan adab-adab saat beriktikaf, sehingga ibadah yang kita lakukan di saat beriktikaf di dalam masjid tidak sia-sia. Mudah-mudahan goals utama dari iktikaf itu adalah satu di antara 10 malam terakhir bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar, yang kata Allah khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan insya Allah. Selamat beriktikaf semuanya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.